Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Afril Ardianto dari PSP Seni Pertunjukan kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teater Yunani sampai realisme di Amerika. Yang pertama, tentang drama Yunani. Perkembangan drama Yunani mengalami puncaknya sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Drama masih diperuntukkan sebagai bagian dari upacara agama. Upacaranya terbuka untuk umum. Tempat pertunjukan yang terkenal di Athena adalah Teater Dionysius yang terletak di samping bawah bukit Akropolis, yaitu pusat kuil di Athena. Pada saat itu, penulis drama biasanya memainkan naskahnya sendiri. Jadi, seorang aktor sekaligus seorang penulis naskah cerita. Dari begitu banyaknya naskah, drama Yunani kuno kurang lebih hanya 30 naskah yang ada sampai sekarang ini, dan naskah-naskah itu ditulis oleh penulis-penulis terkenal di zamannya seperti Aeschylus, Sophocles, dan Euripides. Ketiga tokoh drama ini spesialis tragedi, Aristophanes komedi, dan Menander komedi. Pada akhir tahun 400-an sebelum Masehi, Festival Drama Dionysius tidak melulu drama tragedi. Malah sang aktor peserta festival harus menyuguhkan 3 tragedi dan 1 satir. Satir ini dimaksudkan sebagai komedi ringan dan pendek yang jenaka dan parodi terhadap mitologi. Pada tahun 300-an sebelum Masehi, komedi muncul. Komedi berasal dari kata komodia yang maknanya membuat gembira. Dalam komedi, pelaku utama biasanya memerankan tokoh sebagai pembawa ide gembira. Misalnya pembawa pesan damai untuk mengakhiri perang. Seluruh cerita naskah drama pada saat itu berakhir menggembirakan, karena saat itu tidak ada atau tidak boleh ada percampuran jenis cerita drama antara komedi dan tragedi. Teater sendiri ada 2 kelompok, teater musikal dan teater tragedi. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, teater musikal yaitu bentuk teater yang menggabungkan lagu, dialog, ucapan, akting, dan tarian. Konten emosionalnya humor, patos, cinta, kemarahan, serta ceritanya dikomunikasikan melalui kata-kata, musik, gerakan, dan aspek teknis hiburan sebagai satu kesatuan utuh. Teater musikal dipertunjukkan di seluruh dunia. Musikal bisa diadakan di panggung besar seperti produksi beranggaran besar teater West End dan Broadway di London dan New York City. Selanjutnya ada teater tragedi. Dalam drama Yunani, termasuk drama tragedi, semua aktornya memakai topeng. Tragedi adalah genre drama yang menceritakan kisah yang menyedihkan. Dalam tragedi, tokohnya biasanya memiliki kualitas-kualitas yang baik, namun mengalami nasib yang buruk dan menyebabkan dirinya atau kerabat dan sahabatnya mengalami masalah. Drama tragedi berasal dari Yunani kuno dan biasanya dipentaskan dalam festival keagamaan. Penulis tragedi Yunani yang terkenal yaitu Aeschylus, Sophocles, dan Euripides. Sedangkan penulis tragedi masa modern yang terkenal adalah William Shakespeare. Selanjutnya masuk ke dalam drama abad pertengahan. Drama abad pertengahan berada dalam kisaran tahun 1400-an sampai 1500-an di Eropa. Pada zaman ini banyak pengaruh dari gereja Katolik. Terlihat salah satunya dari nyanyian dalam pementasan drama dinyanyikan oleh para kur gereja atau para rahib. Drama ini diselenggarakan dalam bentuk merayakan hari-hari besar umat Kristen. Hingga suatu waktu pihak gereja tak mengizinkan lagi dilakukan pementasan drama di dalamnya. Panggung akhirnya berpindah ke lapangan-lapangan atau bahkan jalanan. Para aktor bermain di atas kereta lalu digiring sehingga berkeliling kota. Tentu saja dengan nuansa cerita yang lebih berbeda, biasanya tentang pengetahuan, kemiskinan, atau kebijakan. Ciri-ciri dalam drama pada drama abad ini yaitu pertunjukannya berada di atas kereta yang disebut pentas kereta atau pagien. Dekor bersifat sederhana dan simbolis, naskah bersifat anonim, tidak ada pengarang.
menggunakan bahasa sehari-hari, dan pementasan diselenggarakan di tempat umum dengan memungut biaya. Selanjutnya kita masuk ke materi teater abad 19 sampai realisme di Amerika. Pada abad 19 di Inggris, sebuah drama kloset atau naskah lakon yang sepenuhnya tidak dapat dipentaskan bermunculan. Tercatat nama-nama penulis drama kloset seperti Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Swinburne, Browning, dan Tennyson. Baru pada akhir abad 19 teater di Inggris juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan munculnya Henry Arthur Jones, si Arthur Weir Pinero. Selama akhir abad 19 di Jerman muncul dua penulis lakon kaliber internasional, yaitu Hoffmann dan Sudermann. Sampai abad 19 teater di Amerika dikuasai oleh Stock Company dengan sistem bintang. Sebuah rombongan drama lengkap dengan peralatannya serta bintang-bintangnya mengadakan perjalanan keliling dengan dibangunnya jaringan kereta api. Stock Company makin berkembang pada tahun 1870. Akibatnya seni teater tersebar luas di seluruh Amerika, maka muncullah teater-teater lokal. Stock Company lenyap sekitar tahun 1900-an. Sindikat teater berkuasa di Amerika dari tahun 1896 sampai 1915. Selanjutnya masuk ke zaman realisme. Zaman realisme yang lahir pada penghujung abad 19 dapat dijadikan landas pacu lahirnya seni teater modern di barat. Penanda yang kuat adalah timbulnya gagasan untuk mementaskan lakon kehidupan di atas pentas dan menyanyikannya seolah peristiwa itu terjadi secara nyata. Gagasan ini melahirkan konvensi baru dan mengubah konvensi lama yang lebih menampilkan seni teater sebagai sebuah pertunjukan yang memang dikhususkan untuk penonton. Tidak ada lagi pamer keindahan, bentuk akting, dan puitika kata-kata dalam realisme. Semua ditampilkan apa adanya seperti sebuah kenyataan kehidupan. Diiringi dengan perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung artistik pentas, realisme menjadi primadona di dunia barat. Seni teater yang menghadirkan penggal kenyataan hidup di atas pentas ini begitu membius penggemarnya. Para penonton dibuat terhanyut dan larut dalam cerita-cerita yang dimainkan. Pesona semacam ini membuat realisme begitu berpengaruh dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 6 sejarah teater tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada wayang. Wayang merupakan seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan sangat berharga. Selanjutnya ada makyong. Makyong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Makyong dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, Thai, dan Hindu-Jawa. Nama makyong berasal dari Makhyang, nama lain untuk Dewi Sri atau Dewi Padi. Makyong adalah teater tradisional yang berasal dari Pulau Bintan, Riau. Makyong berasal dari kesenian istana sekitar abad ke-19 sampai tahun 1930-an. Makyong dilakukan pada siang hari atau malam hari, lama pementasan yaitu 3 jam. Selanjutnya ada randai. Randai adalah kesenian teater khas masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat yang dimainkan oleh beberapa orang atau berkelompok regu ya. Randai dapat diartikan sebagai bersenang-senang sambil membentuk lingkaran karena memang pemainnya berdiri dalam sebuah lingkaran bergaris tengah yang panjang 5-8 meter. Cerita dalam randai selalu mengangkat cerita rakyat Minangkabau seperti cerita Cindua Mato, Malindeman, Anggun Nantongga, dan cerita rakyat lainnya. Selanjutnya yaitu ada ludruk. Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timuran yang cukup terkenal, yakni seni panggung yang umumnya
seluruh pemainnya adalah laki-laki. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang digelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari atau cerita wong cilik, cerita perjuangan dan lain sebagainya yang diselingi dengan lawakan yang diiringi dengan gamelan sebagai musik. Selanjutnya ada lenong. Lenong adalah seni pertunjukan teater tradisional masyarakat Betawi, Jakarta. Lenong berasal dari nama salah seorang saudagar Cina yang bernama Lien Ong. Konon, dahulu Lien Ong lah yang sering memanggil dan menggelar pertunjukan teater, yang kini disebut lenong untuk menghibur masyarakat dan khususnya dirinya beserta keluarganya. Pada zaman dahulu, zaman penjajahan, lenong biasa dimainkan oleh masyarakat sebagai bentuk apresiasi penentang terhadap tirani penjajah. Yang terakhir ada ubruk. Ubruk yang di Pandeglang dikenal sebagai kesenian tradisional rakyat yang semakin hari semakin dilupakan oleh penggemarnya. Istilah ubruk berasal dari bahasa Sunda sagebrugan yang berarti campur aduk dalam satu lokasi. Kesenian ubruk termasuk dalam teater rakyat yang memadukan unsur lakon, musik, tari, dan pencaksilat. Semua unsur itu dipentaskan secara komedi. Bahasa yang digunakan dalam pementasan terkadang penggabungan dari bahasa Sunda, Jawa, dan Melayu atau Betawi. Alat musik yang biasa dimainkan dalam pementasan adalah kendang, kulanter, kempul, gong angkep, erbab, kenong, kecrek, dan getuk. Selain berkembang di Provinsi Banten, kesenian ubruk pun berkembang sampai ke Lampung dan Sumatera Selatan yang tentunya dipentaskan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari teater zaman Yunani sampai realisme di Amerika Serikat. Terima kasih, semoga teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan. Assalamualaikum.